sunnah sholat, kagak ada. Nah, jadi mazhab-mazhab fikih itu betul-betul sangat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mayoritas di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan puluhan bahkan ratusan kitab sudah ditulis dalam mazhab ini, ya. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, biasanya kalau di pesantren-pesantren itu ngajinya kitab ya Safinatun Najah, apalagi Iqna, ya. Kemudian baru yang tebal-tebal Fathul Mu'in, ya, dan seterusnya ya Al-Muhadzab dan sebagainya. Nah, itu pembahasan Islam, perkembangannya dari awal muncul sampai beberapa abad kemudian. Nah, dijagalah oleh para ulama-ulama madhab, ya, ulama-ulama madhab dan para pengikut-pengikut madhab. Nah, karena sudah begitu lengkap apa yang sudah dipersembahkan, ditulis oleh para imam madhab, maka para imam-imam setelahnya udah merasa cukup, ya, udah merasa cukup, udah nggak perlu lagi dah, ada lagi, ya, cukup nih ada 4 madhab bahkan 5 madhab, ya, kita bisa ikutin salah satunya, ya, bahkan ada ulama besar yang disebut mujtahid, para mujtahid yang memang mereka itu sudah ada kemampuan untuk punya mazhab sendiri, tapi ya ngikut mazhab Syafi'i. Contohnya Al-Imam An-Nawawi, ya, ngikutin mazhab Syafi'i. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ngikutin mazhab Syafi'i. Ya, bukan karena mereka tidak mampu langsung ke Al-Qur'an, ke hadis, mereka punya kemampuan untuk itu, tapi karena tabarukan, ya, mengambil berkahnya dan mengambil yang mudahnya. Kalau sudah ada yang bikin, kenapa kita bikin lagi? Gitu ya? Iya, mendingan kita ambil yang udah jadi, kita ikutin. Kagak repot. Ribet kalau kita langsung ke Quran, ke hadis, waduh, berapa puluh ribu hadis kita harus telaah hanya untuk menyusun rukun sholat misalkan, dan sebagainya. Wah, berat itu, berat. Ya. Kemudian pilar kedua dalam agama kita yaitu iman, ya, iman. Nah, iman ini didefinisikan dengan at-tasdiq, ya, mempercayai, meyakini, membenarkan, ya, at-tasdiq. Ya, definisinya secara istilah at-tasdiqul qalbi bima jaa bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini secara hati, ya, apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman itu dengan rukun imannya kemudian berkembanglah, ya, di abad kedua kurang lebih, ya, ilmu yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu atau nama lainnya ilmu tauhid, ilmu akidah atau usuluddin, atau kalau Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan al-fiqhul akbar, yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan akidah umat Islam. Itu disebut dengan Fiqhul Akbar dalam kitabnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kenapa kok muncul? Ya, muncul ilmu-ilmu ini, ya, karena untuk memperkuat dan menjaga akidah kita, akidah Islam. Karena kita tahu bahwa di abad ke-1, ke-2 itu sudah mulai banyak futuhat. Islam sudah sampai ke beberapa benua negara, dan banyak orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam, ya, sehingga perlulah dijelaskan, ya, karena di zaman Nabi belum ada pembagian, ada ilmu fikih, ilmu tauhid, belum ada itu, ya, jadi itu terjadi setelahnya, ya, dan muncullah ilmu tauhid, ya, yaitu ilmu yang membahas tentang zat Allah. Dari segi apa? Dari segi apa yang wajib, jaiz, mustahil bagi Allah dan bagi para rasul, dan membahas tentang as-sam'iyat. Membahas tentang apa? As-sam'iyat, ya. Sam'iyat itu adalah hal-hal yang gaib, ya, atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasarkan oleh pendengaran. Jadi kita tahu itu gara-gara guru kita, orang tua kita, terus sampai ke Nabi, dan tidak bisa dilogikakan, ya. Jadi sam'iyat ini
hal-hal yang nggak bisa dipakaikan rasio logika. Nah, artinya untuk mencapai ilmu-ilmu yang ada di sam'iyat nggak bisa kita menggunakan akal kita, ya itu hanya melalui pendengaran. Kita dengar dari guru sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman ini ya dibahas panjang lebar, ya panjang lebar. Kemudian munculnya firqoh dalam Islam, ya ada firqoh Khawarij, ya pernah dengar ya? Ya Khawarij, ada firqoh Murji'ah, ada firqoh Syiah, ada firqoh Mu'tazilah dan firqoh yang lainnya, ya itu disebabkan karena pemahaman ini. Tauhid ini, akidah ini, ilmu kalam ini, ya. Jadi ada seorang kibarut tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardhah, ya. Beliau dalam satu majelis menjelaskan tentang qada wal qadar, menjelaskan tentang baik dan buruk, ya tentang keyakinan kita. Kemudian ada muridnya yang bernama Wasil bin Atha, ya. Itu protes, dia bertanya, akhirnya muncullah firqah Mu'tazilah yang mengedepankan akal, ya ketimbang ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis, seperti itu. Ya, jadi untuk membentengi ya, akidah kita, maka para ulama kita menulis. Di antaranya yang paling terkenal ya dalam ilmu akidah ini tentunya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ini dulunya adalah Mu'tazilah. Dulunya orang Mu'tazilah yang membela Mu'tazilah, ya pemahaman-pemahaman Mu'tazilah, ya. Kemudian dia taubat, ya dia di tahun keberapa dia tuh merasa galau, ya kok gelisah gitu dengan apa yang dia perjuangkan, yang dia bela pemahaman Mu'tazilah. Gelisah dia akhirnya di rumah, tahu-tahu dia dapat ilham, ya taubat, ya akhirnya dia masuk kembali lagi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akhirnya beliau menulis beberapa kitab, ya diantaranya Maqalatul Islamiyin dan sebagainya, dan beliau akhirnya dinobatkan sebagai salah satu paham terbesar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu paham Asy'ariyah, ya makanya kita ini dari segi akidah, dari segi fikih kan kita ikutin Syafi'i, ya dari segi akidah kita ikuti Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Asy'ariyah itu orang-orang yang ngikutin akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada lagi yang tidak jauh beda zamannya sama Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi ini beliau juga banyak menulis tentang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, jadi ada dua aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran Asy'ariyah dan yang kedua aliran Al-Maturidiyah. Kalau digabung berarti kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya. Jadi itu sangat dalam pembahasannya, ya sebetulnya hampir mirip, tapi kalau kita dalami lagi ada perbedaan dikit antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dibahas dalam ilmu akidah, ilmu iman, ya. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Nah, rukun iman ini. Nah, apa yang dibahas dalam ilmu tauhid? 3. Nggak ada yang lain, ya. Dalam ilmu tauhid, ilmu akidah yang disusun oleh guru-guru kita, yang ratusan kitab yang ditulis dalam ilmu akidah, itu cuma bahas 3. Yang pertama ngebahas tentang ilahiyat, tentang Tuhan, ya apa yang wajib bagi Allah, apa yang jaiz, apa yang mustahil dan sebagainya. Kemudian yang kedua ngebahas tentang an-nubuwat, ya an-nubuwat itu membahas tentang sifat wajib bagi nabi, ya yang jaiz, yang mustahil bagi rasul, ya kemudian yang berhubungan dengan rasul dan nabi itu nubuwat. Yang ketiga adalah as-sam'iyat. Jadi 3 hal yang dibahas dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, nggak ada yang lain, udah itu aja dah pembahasannya. Cuman tentunya panjang lebar, ya panjang lebar. Nah, untuk bagi kita, ya wajib fardu ain untuk mengetahui dasar-dasar ilmu akidah. Ya, jadi fardu ain nih kita belajar ilmu akidah yang dasar-dasar, termasuk
yang pertama itu ya pilar pertama Islam fardu ain bagi kita untuk tahu dasar-dasar ilmu fikih ya. Jadi nggak sembarangan kita langsung sholat aja, kudu belajar dulu ya. Itu pilar kedua ya tentang keimanan. Yang ketiga ya ini yang menjadi titik berat agama kita, yang menjadi nilai kesempurnaan agama kita ya, yaitu al-ihsan, ihsan ya, yaitu beribadah ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, yang kemudian hari ya, ini kan sebetulnya tiga-tiga ini udah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat ya, para tabi'in. Tapi di abad kedua ketiga baru ditulis ilmunya ya. Karena untuk lebih memudahkan, maka muncullah di abad kedua ketiga ilmu tasawuf ya, ilmu tazkiyatul qulub, ilmu raqaiq, ilmu tarbiyah, ilmu thariqah, hakikat, makrifat dan sebagainya. Nah, itu muncul ya karena ada dasarnya ya. Jadi tasawuf itu bukan kita ngikut-ngikut orang Hindu. Ya, orang Hindu pada semedi bertapa, kita ikut-ikutan ya dengan kholwat dan sebagainya, zikir. Enggak, ini emang dasarnya dari agama kita. Rasulullah SAW itu turun membawa tiga-tiganya, Islam, iman dan ihsan. Ya. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ya. Jadi rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan ada 2. Ya. Ka'annaka tarahu. Kemudian dijelaskan oleh ulama, ini adalah rukun musyahadah. Rukun musyahadah. Artinya apa? Orang yang sudah sampai ke tingkatan ini, dia sudah syuhud kepada Allah. Dia menyaksikan Allah dengan mata batinnya pada setiap hembusan nafas. Wah, ini luar biasa ini, makomnya makom tinggi banget ya. Makom syuhud itu maka disebut dengan wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud itu adalah kita menyaksikan yang banyak ini berasal dari yang satu. Ya. Bukan berarti yang banyak ini nggak ada. Ya, yang banyak ini ciptaan-ciptaan Allah ini ada. Tapi kita tidak melihat keberadaannya secara independen. Ya, ketika kita melihat orang, kita lihat Allah di situ. Bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, dirinya adalah bagian daripada manifestasi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan wahdatul wujud. Ya, jadi ada paham wahdatul wujud yang meyakini bahwa wujud itu cuma satu, yang lainnya nggak ada. Berarti kita apa dong? Nah, kita ini sebetulnya dalam ilmu akidah sudah dibahas, ya, sudah selesai bahwa keberadaan itu ya, dalam akal manusia terbagi menjadi 3. Ya, pertama wajibul wujud, yang kedua jaizul wujud, ya, atau mungkinul wujud, yang ketiga mustahilul wujud, mustahil dia ada. Nah, wajibul wujud itu cuma Allah. Yang keberadaannya itu wajib mutlak ya, yang keberadaannya tidak diawali dengan sesuatu dan tidak ada akhirnya ya, itu hanya Allah ya, wujud wajibul wujud hanya Allah, nggak ada yang lain ya. Kemudian jaizul wujud, mustahil wujud, ini yang kedua, itu adalah wujudnya itu dari ketiadaan. Nah, kita kan dulu nggak ada ya, sekarang ada. Nanti